warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-76. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara beserta seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah saya dapat mengikuti lomba pidato yang diselenggarakan secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Revitalisasi Pemuda demi Mewujudkan Indonesia Merdeka Seutuhnya. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata merdeka menjadi sebuah kata kunci yang sentral dan berpuncak pada tanggal 17 Agustus. Namun, melihat kondisi nyata bangsa ini, sebuah pertanyaan terlontar di kepala saya. Benarkah Indonesia telah merdeka? Seharusnya, dengan umur yang cukup matang, idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Apalagi, dengan segala sumber potensi dan juga energi yang dimiliki pada era globalisasi saat ini. Namun sayang, fakta lebih kuat berbicara bahwa Indonesia belum seutuhnya merdeka. Kebijakan ekonomi masih merujuk pada kapitalisme. Tragisnya, hukum kita pun masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial. Tingkat korupsi yang semakin tinggi tak karuan. Akibatnya, kemiskinan menjadi penyakit umum rakyat. Negara pun gagal membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Tujuan nasional yang tadinya berupa perlindungan bangsa, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan ketertiban dunia kian belum menampakkan hakikatnya. Maka benarlah apa yang pernah terucap oleh Insinyur Soekarno bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan kondisi seperti ini, kita tentunya masih harus berjuang untuk memerdekakan Indonesia seutuhnya. Maka disinilah pentingnya peranan pemuda dalam merubah kondisi Indonesia menjadi lebih baik. Pemuda yang saat ini dikenal sebagai generasi milenial, generasi yang katanya paling unggul, kreatif, inovatif, dan yang paling update tentang teknologi. Namun sayang, teknologi jugalah yang membuat tumpulnya peranan pemuda sebagai aset bangsa. Banyak anak muda sekarang yang disibukkan dengan sosial media. Gadget tak pernah lepas dari tangan dan hobinya TikTokan. Maka apabila kita melihat kondisi pemuda saat ini, maka yang akan kita temukan adalah pemuda-pemuda yang sedang mengalami degradasi moral. Terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggung jawab. Tatanan moral, sosial, dan akademik pun tak lagi memberi keteladanan. Namun lebih berorientasi pada hedonis, individualistis, serta pragmatis. Sehingga pemuda pun makin jauh dari nilai-nilai keindonesiaan. Lantas, kalau sudah begini, bagaimana Indonesia mau merdeka? Hadirin yang saya hormati, maka awalan paling utama dan yang menjadi fokus saya saat ini adalah dengan dilakukannya revitalisasi pemuda. Seperti saat ini, di mana saya tidak hanya sekedar ingin menyampaikan sebuah pidato, namun juga mengajak teman-teman sekalian untuk menghidupkan kembali peranan kita sebagai aset bangsa, senjata utama bangsa. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, bila kita buka lembaran sejarah, maka setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketiga, Reformasi 98. Tanpa anak muda tidak akan ada sebuah negara bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Di tahun 2020, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun tangan ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif.
Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno mengatakan, "Berilah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Beliau pun mengakui bahwa eksistensi pemuda sangatlah menentukan masa depan suatu negeri. Hadirin yang saya hormati, yang saya yakin sebagian besarnya pemuda-pemudi. Sekaranglah waktunya, inilah saatnya bagi kita untuk berbenah diri, mengoreksi kesalahan demi memerdekakan bumi pertiwi. Pemuda Indonesia harus sadar bahwa peranan kita memiliki peluang besar untuk memajukan negeri ini. Di tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, serta visi pemerintah yang mencanangkan Indonesia emas di tahun 2045. Maka jangan sampai pemuda justru hanya menjadi beban ketika masa itu datang. Rasa nasionalisme perlu kita tanamkan sejak dini. Perjuangan pahlawan perlu kita resapi lagi. Taat dan sadar hukum serta memiliki semangat juang yang tinggi. Sebuah keharusan juga bagi kita untuk berpengetahuan luas dan berpandang lapang. Karena solusi yang praktis dihasilkan dari orang yang cerdas. Hadirin yang saya hormati, mengutip perkataan John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu. Maka ada beberapa poin yang dapat kita berikan untuk negara ini. Pertama, moralitas yang tinggi. Pemuda harus menunjukkan kesetiaan terhadap negara dengan moralitas yang tinggi. Harapannya, agar tidak ada lagi unsur KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme bila telah membaur dengan generasi tua. Lalu kedua, berjiwa nasionalisme dan patriotisme. Pemuda harus bangga dengan bangsanya sendiri. Rasa memiliki senasib dan sepenanggungan adalah jiwanya pemuda. Karena semua keanekaragaman yang ada secara mutlak telah menyatu pada Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, berpartisipasi dalam kontrol sosial dan stabilitas politik, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual yang menjadi kebanggaan masyarakat. Hak mahasiswalah untuk mengusulkan ide dan juga teguran kepada pemerintah. Jangan ada rasa takut, karena mahasiswa adalah garda terdepan kekuatan masyarakat. Keempat, berkarya dan berprestasi. Sesuatu yang kita hasilkan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai contoh, Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga RI yang berkarya besar dalam industri penerbangan. Serta belum lama ini, prestasi para atlet muda Indonesia yang membanggakan negeri dengan menyumbangkan medali pada Olimpiade Tokyo. Terakhir, kelima, persiapan diri menjadi pemimpin. Sekarang sudah saatnya yang muda yang memimpin, bukan lagi yang tua. Karena cuma anak muda yang masih mau belajar, yang masih punya banyak stok energi dan waktu untuk gagal. Anak muda yang berani melawan arus dan keluar dari zona nyaman. Karena cuma anak muda yang tahu Indonesia apa yang ingin kita ciptakan untuk dihuni dan diperjuangkan. Dan semua dimulai dari hari ini. Wahai pemuda-pemudi sekalian, mari kita bersama-sama bangkit dan merubah negeri ini menjadi lebih baik. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena akan ada upah bagi semua usahamu. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat membangkitkan semangat pemuda di bumi pertiwi. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.